gembira, hari ini Jumat 1 Mei tahun 2020. Kita akan bernyanyi bersama, berdoa bersama, bahkan kita akan mendengarkan cerita Alkitab dalam ibadah ini. Untuk itu, Cipu tanya dulu, apa kabar sore hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, puji Tuhan, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan untuk itu, Encik mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan buka ibadah ini, kita angkat pujian, selamat sore Tuhan. Kita masih memuji Tuhan dan kita angkat pujian kasih Yesus. Ya adik-adik, masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan menyanyi bersama-sama. Cuip cuip pam pam pam. Yeah.
Ya baiklah, saat ini kita akan buka ibadah kita di sore hari ini. Kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu, datang kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu, memuji, dan membesarkan akan nama Tuhan dalam ibadah pondok gembira di sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, walaupun anak-anak sekolah minggu saat ini beribadah di rumah masing-masing, namun kami percaya Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau hadir di rumah kami masing-masing ketika anak-anak-Mu dengan setia dan taat mau mencari Engkau dalam pertemuan ibadah seperti pada sore hari ini. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau mau jadikan ibadah pondok gembira anak sekolah minggu Jemaat Gemi Mahanaim Wewelen pada sore hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang nantinya cerita Alkitab akan dituntut oleh Encik Krista Tambariki. Namun sebelumnya kita angkat pujian baca kitab suci. Doa tiap hari,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Engkau mau pakai kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu pun sebagai orang tua yang berada di rumah kami masing-masing. Kami siap membacanya Tuhan, biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kami dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Namun, di sore hari ini Inci hanya membaca dari ayat 20 sampai ayat 24. Bunyi firman Tuhan demikian. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan kita di sore hari ini. Nah, adik-adik, cerita kita di sore hari ini berjudul Daniel di Gua Singa. Nah, Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Nah, adik-adik di rumah ada yang suka berdoa? Nah, pasti kita semua suka berdoa kepada Tuhan. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi adik-adik, para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan mereka menyusun rencana yang jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ada yang diberkati Tuhan, ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkan kepada Raja Darius supaya Raja Darius menghukum Daniel. Nah, Raja Darius pada saat itu menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Nah, ini Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan yang dia sembah pasti akan menyelamatkan Daniel. Nah, adik-adik lihat ini. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkannya. Lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Nah, adik-adik kalau ditampak gelap begini, adik-adik takut atau enggak? Apalagi di dalam ada singa-singa yang orang tahu singa itu jahat-jahat, suka coba makan apapun kan. Nah, di dalam sini cuma dapat lihat orang mata-mata. Sudah dapat lihat tuh Daniel. Mana tuh Daniel di sini? Orang sudah lihat karena tutup dan menjadi sangat gelap. Tiba-tiba
Allah mengirimkan malaikat untuk menutup semua mulut singa itu sehingga singa-singa itu tidak mengapa-ngapakan Daniel. Kebesokan harinya, Raja Darius bangun pagi-pagi. Dia langsung pergi di tempat di mana Daniel dilemparkan ke dalam gua singa itu. Raja Darius bersuka cita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa. Nah, ini Daniel yang pertama dilemparkan di dalam gua singa. Sekarang dia raja so tarik pulang dari gua singa sehingga nah torong soleh ini Daniel nyandak jadi apa-apa kan, dia nyandak ada luka apapun DP tubuh karena di dalam gua singa dia terus berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu raja memanggil pejabat-pejabat tinggi yang menuduh Daniel, yang melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Lalu Raja Darius melemparkan pejabat tinggi ini ke dalam gua singa karena mereka telah berbuat jahat. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Nah, akhirnya pada saat itu Daniel menjadi pejabat tinggi di kerajaan Darius. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam cerita kita di sore hari ini mengajarkan kepada kita dalam keadaan apapun orang semua harus tetap orang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Akan memberikan persembahan. Untuk itu, sambil memberi persembahan kita angkat pujian DIAKWNIL. Kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu, kita semua sikap berdoa. Persembahan mulai. Persembahan kami, pancaran kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita akan tutup saat ini. Untuk itu, Encik undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian setia, setia, setia. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan kepadamu karena Engkau sudah menuntun
akan ibadah Pondok Gembira kami pada sore hari ini, sehingga boleh berakhir dengan segala baik. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya puji Tuhan, ibadah Pondok Gembira kita di sore hari ini boleh berakhir dengan segala baik. Untuk itu Encik mau tanya, ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Buha, buha, joy. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kita akan selesaikan ibadah kita pada sore hari ini dengan nyanyi bersama-sama Selesailah Pondok Gembira. Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4.
Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4.